Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumratun Kasana dengan NIM 19080860054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun melalui metode pembelajaran media 3 dimensi. Oke, langsung saja. Apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan di lingkungan sekitar. Sistem imun terbagi menjadi dua, yakni sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Sistem imun spesifik terdiri dari sistem humoral, yaitu limfosit B, seluler atau limfosit T, sistem limfoid primer, serta sistem limfoid sekunder, atau limfa, kelenjar limfa, dan sistem imun mukosa. Sementara itu, sistem imun non-spesifik terdiri dari berbagai sistem yang bersifat fisik atau mekanik, yang terdiri dari kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Sistem yang larut atau asam lambung, lisosin, laktoferin, asam noraminik, komplement, interferon, dan CRP, serta seluler, monosit makrofag, neutrofil, eosinofil, sel NK, sel K, basofil, mastosit, dan trombosit. Pada dasarnya, sistem imun juga merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bila sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, tubuh Anda tidak akan mendapat proteksi yang semestinya. Sebagai akibatnya, Anda akan mudah jatuh sakit karena rentan terserang berbagai macam patogen termasuk bakteri dan virus. Setiap individu memiliki sistem imun yang berbeda-beda. Namun, umumnya, sistem imun akan bertambah kuat seiring dengan pertambahan usia manusia. Sebab semakin sering tubuh Anda terekspos berbagai jenis patogen, sistem imun dalam tubuh akan secara otomatis berkembang. Sistem kekebalan sendiri menyebar di seluruh bagian tubuh serta melibatkan banyak sel, organ, protein, dan jaringan. Sistem ini dapat membedakan jaringan yang ada dalam tubuh kita dan jaringan asing. Dengan begitu, sel-sel mati atau unsur asing lain yang tidak dikenali akan secara otomatis dibersihkan dari tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses inflamasi. Baik, berikut ini adalah metode pembelajaran 3 dimensi yang saya buat tentang proses inflamasi. Langsung saja, di sini kita anggap adalah kulit dan di sini adalah kapiler. Di atas merupakan kulit yang terdiri dari 3 lapis, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis. Sedangkan di bawahnya ke daerah sekutis ada pembuluh darah kapiler yang terdiri dari 1 lapis endotel. Apabila Anda terluka dengan benda yang tidak steril, maka akan ada mikroorganisme yang masuk, yang mana kemudian akan mengakibatkan makrofag itu mendatangi mikroorganisme tersebut dan melakukan fagositosis. Proses fagositosis yang dilakukan makrofag itu akan menginisiasi munculnya sitokin yang dilepaskan oleh makrofag menuju ke daerah endotel. Proses fagositosis yang dilakukan makrofag itu akan menginisiasi munculnya sitokin yang dilepaskan oleh makrofag menuju ke daerah endotel. Ketika sitokin ini masuk ke daerah endotel, dia akan mengaktifasi reseptor endotel yang kita sebut sebagai selektin. Selektin ini sensitif terhadap karbohidrat yang dimiliki oleh neutrofil sehingga mengakibatkan neutrofil ketika adanya selektin yang teraktivasi akan berjalan menjadi lebih pelan. Selain itu, neutrofil juga memiliki reseptor yang disebut sebagai integrin yang mana dia akan berikatan dengan reseptor yang dimiliki endotel, yaitu ICAM. Adanya ikatan integrin dan ICAM akan menyebabkan neutrofil menjadi berhenti bergerak
di daerah yang mendekati daerah yang luka. Kemudian daerah yang luka akan memunculkan bradikinin. Bradikinin adalah zat yang mampu melebarkan dinding endotel atau kita sebut hipermeabilitas, sehingga memungkinkan neutrofil itu menyusup keluar menuju daerah yang mengandung mikroorganisme dan melakukan proses fagositosis. Setelah itu, bradikinin pun juga akan mengaktifkan sel mast, di mana sel tersebut akan mengeluarkan histamin. Histamin yang dikeluarkan itu mampu melebarkan dinding-dinding pembuluh darah pada endotel kapiler, sehingga mengakibatkan kebocoran plasma dan sel darah merah yang mengakibatkan adanya pembengkakan dan warna kemerah-merahan. Bradikinin juga akan mengaktifkan prostaglandin pada sel endotel, sehingga prostaglandin akan merangsang sel saraf dan memunculkan rasa nyeri. Itulah mengapa inflamasi memiliki 4 tanda, yaitu kemerahan, hangat, nyeri, pembengkakan, dan penurunan fungsi pada daerah tersebut. Baik, sekian dari